warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pada hari ini kita mengadakan pertemuan masalah. Tapi aku menyampaikan yang kemarin dulu ya. Apa ya? Ini ada pesan dari Pak Sekjen kemarin bahwa Bapak Ibu Guru tugas kita adalah sebagai pendidik yang terutama kita akan mencerdaskan anak bangsa di sekolah kita ini. Yang pertama pesannya itu Bapak Ibu Guru khususnya wali kelas, berkali-kali itu saya sampaikan masalah kebersihan. Kebersihan ini adalah tanggung jawab dan kita jaga seluruh warga yang ada di sekolah ini. Terutama itu wali kelasnya menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan di dalam dan di luar kelas. Dan juga seluruh lingkungan di sekolah kita ini itu tugas daripada wali kelas terutama ya. Dan juga tak kalah pentingnya itu kehadiran kita, walaupun tidak ada umpamanya, apalagi kita sekarang yaitu kelas meeting ya. Nah, tugas kita tetap menjaga kehadiran kita itu lebih awal datang ke sekolah. Karena kita akan mengadakan kelas meeting di kelas masing-masing. Jadi itu tugas kita sebagai seorang guru. Dan juga kita bersama-sama menjaga keamanan kebersihan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian juga Bapak Ibu Guru boleh itu memberikan ide atau masukan atau wawasan kepada saya demi kemajuan di sekolah kita ini. Jadi bukannya saya saja, oh kita begini itu, tidak ya. Kamu juga kalau ada wawasan, ada ide, ada uji kami disebut pembacaan, ide-ide baru boleh dituangkan atau dicurhatkan atau dimusyawarahkan di kita ini, di sekolah kita. Demi kemajuan sekolah kita ini adalah tanggung jawab, bukan saya sendiri, seluruhnya tanggung jawab warga sekolah yang ada di SD 11 Payaman. Nah itu pesannya. Dan juga kemudian tapi tidak tahu ya, kalau ada mutasi itu seandainya kita dapat mutasi itu adalah suatu penyegaran. Dan juga kepala sekolah seandainya turun jabatan itu memang sudah biasa kan, turun naik. Ya bagi saya itu sudah biasa. Ya, jadi hanya itu saja pesannya. Jadi bersama-sama Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah itu menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban di sekolah di yang tempat kita mengajar. Ya itu saja pesannya. Dan juga ada lagi kata pentingnya aset sekolah itu dijaga bersama. Boleh dipakai, boleh digunakan, tapi harus dijaga. Jangan sampai hilang, kalau rusak kita benari ya, tapi tidak boleh hilang. Nah itu saja pesannya. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita akan menjelaskan atau membicarakan visi misi. Ya, setiap sekolah, setiap UPTD itu ada visi misi. Visi apa itu inquiry prestasi ya. Inquiry prestasi itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan mendapat ide menunjukkan ke arah yang lebih baik. Visi itu adalah ibaratnya itu iming-iming atau misalnya apa ya, visi itu keinginan kita, cita-cita ya. Nah,
Ibarat kita bercita-cita, oh sekolah aku ini supaya bagus, bagaimana caranya? Ya, kira-kira begitu. Visi-misi merupakan cita-cita atau pemikiran para warga sekolah. Berarti seluruh Bapak Ibu guru, bukan saya sendiri yang membuat visi tadi. Ya, itu adalah musyawarah kita bersama, kesepakatan kita bersama. Kalau sudah sepakat baru kita buat visi. Diharapkan dapat dicapai masa depan. Visi merupakan referensi dan keyakinan mengenai bagaimana seharusnya pendidikan di suatu pendidikan, tingkat pendidikan di masa depan, khususnya di SDN 11 Payaran. Visi berfungsi suatu titik temu dengan stakeholder penting dapat dengan jelas menyatakan esensi mengenai seperti apa seharusnya pendidikan di suatu instansi yang dan kemungkinan fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Jadi visi itu istilahnya cita-cita kita ini bagaimana. Setelah visi baru kita misi. Misi merupakan deskripsi tujuan yang mau diadakan sekolah kita ini apa, bagaimana ya. Yang penting sekolah kita ini maju dan berprestasi. Misi merupakan deskripsi tujuan mengapa instansi sekolah tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang pertama, misi adalah langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui di sebuah instansi atau organisasi untuk mencapai visi utama. Yang ketiga, misi adalah langkah-langkah yang diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi utama tadi. Jadi satu ide kita ini bagaimana, misalnya kata yang guru satu ini, oh kita ini yang pertama menciptakan siswa itu harus berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Yang terutama kita tekankan di agama, yaitu dia harus bisa melaksanakan sebagai umat beragama Islam. Bagaimana itu tugas daripada guru agama, misalnya harus baca ngaji, harus baca sholat, ya, berintak atau ilmu agama. Jadi visi menjadikan sekolah ini terpercaya di masyarakat, mencerdaskan dalam rangka mensukseskan wajib belajar. Ya bisa diakui oleh masyarakat, oh sekolah itu bagus, ya, sekolah itu berakhlak baik, guru-gurunya bagus dalam mendidik anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya berakhlak mulia, beragama, dan berprestasi. Nah, jadi dengan adanya kita menciptakan visi tadi, kita bisa diakui di masyarakat. Di SDN 11 itu bolehlah kalau anak-anak kita kalau mau masuk ke SDN 11 Pairaman. Nah itu istilah itu pantauan supaya anak-anak bisa datang di SD 11 itu agamanya bagus keinginan. Kemudian guru-gurunya di bidang olahraganya bisa gini, bisa ini. Dan di bidang umpamanya kesenian, ibu-ibunya pintar nari, umpamanya ya. Jadi dengan adanya kreatif dari sekolah kita ini, masyarakat tergugah dan tertarik masuk di SD 11B, kata Desa Beda ini umpamanya gitu ya. Nah itu visi menjadikan sekolah terpercaya di masyarakat, mencerdaskan dalam rangka mensukseskan wajib belajar. Tujuannya nak belajar kurang, nak kreatif. Jadi gurunya harus lebih pintar, lebih baik, harus Pak Uji kami itu galak begawe, galak bekerja. Makanya kita harus bertanya. Kata orang kalau malu bertanya sesat di jalan. Kalau mau malu makan perutlah. Nah kira-kira begitulah. Kan sekarang zaman teknologi, zaman modern. Tidak ada yang tidak bisa kalau mau belajar. Misi menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang fintech perkembangan zaman. Ya, fintech ilmu teknologi.
Yang kedua, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Nah, citra sekolah di masyarakat tadi yang lain dijelaskan tadi kan, kira-kira begitu. Tujuan daripada misi mengacu pada misi-misi sekolah serta tujuan umum pendidikan dasar. Tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan perilaku budi pekerti luhur. Berarti berbudi pekerti luhur. Yang kita ajari anak-anak itu, kalau datang ke sekolah, anak-anak baris, diperiksa kukunya, bajunya, pakaiannya seragam apa tidak, ya. Nah, kemudian juga pas masuk kelas, dia saling ini mengucapkan kita mengucapkan salam, anak-anak menjawab, dan anak-anak juga sujud kepada bapak ibu guru. Setelah duduk, anak-anak tadi disuruh berdoa. Meningkatkan intek tadi sudah ya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dengan bakat serta minat. Ya, bakatnya apa? Umpamanya di bidang agama tadi, dia itu bisa azan, kita mengadakan lomba azan. Bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita coba anak tadi praktek, coba. Anak-anak, kamu bisa tidak sembahyang maghrib, praktekkan di depan kelas. Kira-kira begitu ya. Dan juga anak-anak yang lain bisa baca doa pendek, bisa baca umpamanya rukun sholat, rukun Islam, rukun iman. Itu melatih berbudi pekerti yang mulia. Meningkatkan intek tadi dan intek. Yang ketiga, keterampilan siswa dengan bakat serta minat tadi ya sudah. Yang keempat, meningkatkan pribadi seutuhnya, berpribadi yang bagus. Kalau dengan guru gimana kalau lewat anak-anak tadi umpamanya tidak masuk sekolah, anak-anak bagaimana dengan bapak ibu guru, minta izin, tak pakai surat. Dan yang kelima, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Wajib 9 tahun ya. Kalau anak-anak sudah tamat kelas 6 ini akan melanjutkan tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke SMP atau ke MTS. Itu tergantung dengan keinginan anak-anak kita tadi. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme personal. Meningkatkan profesional kamu ini harus lebih bagus, lebih hebat. Tiada yang tidak bisa, kalau mau bekerja pasti akan bisa. Makanya kata saya tadi, nanya, apalagi di kita kan ada orang-orang yang lebih bisa memainkan IT segala macam, nanya saja. Bagaimana kita membuat ini, membuat yang ini. Apalagi misalnya di kelas masing-masing ini buat misalnya apa? Untuk menghiasi kelas ini misalnya botol-botol bekas sudah saya bilang dulu ya. Dikasih air, dikasih kembang, kan indah kelas kita. Kemudian kita membuat prakarya dari tutup botol, dari kertas-kertas, semuanya bisa. Yang penting galak begawi, galak musyawarah, galak bertanya, pasti akan bisa. Buat pertanyaan, beberapa kali ya. Terbaca saya. Pertanyaan. Jadi jangan masalah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya? Umpamanya kamu nanya dengan aku, ini soalnya, ini jawabannya. Bisa? Jangan tidak bisa. Jangan sampai dengan aku praktek, jadi masukkan ya. Jangan sama praktek kalau menyimpulkan waktu praktek itu. Bapak PLPG. Nah, pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya? Maksudnya visi-visi tadi. Tindakan yang perlu kita lakukan, 1. Menjadi guru yang perhatian dan komunikatif kepada murid. Menjadi guru yang pernah menjadi contoh tauladan.
yang ramah, menjadi contoh teladan bagi murid, menjadi guru yang harmonis, memiliki sikap yang dinamis. Ya, kenapa? Makanya yang jadi guru perhatian, komunikasi. Pasti kita dengan anak dekat. Nah, kalau yuk kita pembersihan ya, bawa kotak sampah. Dia kalau dipanggil dengan lembut senang sekali. Ya, saya perhatikan anak-anak ini semuanya galak begawe, galak bekerja. Asal gurunya ngajai. Ku perhatikan, maaf ya Bapak Ibu dulu, jangan tersinggung. Sekolah kita ini, kalau kita bekerja keras dengan anak-anak sekalian bisa. Nah, yuk kita masuk. Sebelum masuk kita pembersihan dulu. Galak. Aku sudah coba di kelas 1 kelas 5 kelas 6. Galak dulu. Yo Bu, cak mana Bu ini Bu? Oh ini bawa kembang esok ya. Tanah-tanah yang kosong ini kita tanam kembang. Galak dia dulu. Jadi itulah adalah kita yang membangkitkan anak-anak itu. Itu aja. Ya. Bisa aja galak. Nah, jadi menjadikannya guru tadi harus dekat dengan anak, apalagi anak yang nakal seperti Agung. Nah, kalau didekatin terus kan juga, Go ya Go, mana ini Go sampah Go. Nah, jadi sekali dia melaporkan Agung yang tak galak ini sampah. Nah, yang kedua melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid. Melakukan pengembangan diri di bidang intek dan intak, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, yang sudah saya jalankan tadi ya, yang intek. Semangat hati ikhlas. Nah, jadi kita itu melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas. Dengan adanya tugas kita melaksanakan tugas tulus dengan ikhlas, insya Allah orang yang di sini tidak mau membayar, tapi yang lain, ya. Jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan kepada sesama teman, kepada orang lain juga, dengan anak kita, dan sabar dengan ikhlas. Kalau tidak sabar, aduh. Jadi kuncinya kita sabar, ikhlas, dan galak bekerja, galak bertanya, insya Allah kita akan bisa. Tiada yang tidak bisa. Pertanyaan yang kedua lagi, apa ide baru yang akan saya buat untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Supaya itu mau nih. Tindakan yang perlu saya lakukan berusaha dekat dengan setiap murid. Nah, tidak boleh membeda-bedakan. Oh iya anak ini tidak boleh. Kita harus sifat adil dan baik, ramah. Merasa lebih santai, senang saat belajar, membuat kesepakatan kelas, mengajar dengan semangat hati yang ikhlas dan sadar. Nah, berusaha setiap murid itu supaya dia santai dengan kita. Umpamanya dia tidak bisa, tolong nak. Oh ini cak ini nak ya, supaya kamu baca. Oh misalnya nak hitung matematika. Kan matematika sekarang kan beda ya dengan kita zaman dulu. Tapi kalau bagi aku, supaya anak itu bisa buatlah cara lama. Cara dia pacak, cak mana dia? Yang ini pacak barangkali apa? Yang ini pacak itu pakai jari, pakai apa? Pakai kerikil, pakai apa? Kan ada juga. Yang kelas satu tadi idenya, pokoknya turunkanlah ide dia masing-masing. Ada yang langsung nyawa. Kalau di mana-mana, oh 10 Bu. Kalau yang lain itu, boleh makanya Bu ya. 1, 2, 3, 4. Nah digabungkan. Hitung lagi anak. Ayo baca lagi. Habis itu kan beda-beda anak-anak itu kan. Kemampuan yang kepintaran dia beda-beda. Jadi itu tergantung niat kita supaya anak itu berhasil. Bagaimana caranya? Pokoknya penting anak itu berhasil. Cak mana cara kamu? Cak mana? Ya, itu lah makanya. Cara lama, cara baru sesuai dengan kemampuan anak. Jangan memaksakan diri kita deh. Kamu kacau. Nah, tidak boleh. Saya tadi gitu pakai tangan, yang tadi langsung, bukan dia punya di usul. Beda, tadi kan kemampuan dia beda ya. Membuat buku penghubung antara orang tua dan guru agar tahu jejak perkembangan belajar anak. Nah, umpamanya
maknya tadi tak percaya kalau anaknya agak hujan. Oh ya anakku kenapa nilai kecil umpamanya. Nah Bu, ini Bu kami suruh dia menghafal Pancasila. Nah tanggal sekian, tanggal 5 bulan 11 ini. Nah tak baca, dia sampai di 3 Bu. Itu yang buku tadi kan. Jadi Ibu tolong ajari yang 2 lagi. Dia dapat 3 hafalan Pancasila. Berarti kakek minggu yang berikutnya atau hari berikutnya kami tes lagi Bu. Nah, untuk ini karena di buku tadi itu maksudnya buku tadi kan. Pas hari kedua, nah Bu dipanggil lagi Ibu tadi. Anak Ibu macam berkat bantuan Ibu. Jadi jangan belajar di sekolah lain Bu. Di sekolah ini waktunya terbatas. Boleh Bu dengan wali kelas. Dan kami tak kalau tak untuk nilai besar, pasti besar dulu. Kami itu usia dulu, tapi Ibu di rumah diajarin juga. Nah, kira-kira itu. Jadi kita harus ada revisi. Pertanyaan lagi, siapa yang mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jawab. 1, tentunya saya selaku kepala sekolah. Rekan sejawat berarti kamu dalam menyusun program pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Kita susun. Cak mana misalnya cara misal agama tadi kan. Nah nyusun. Cak mana yang misalnya rukun sholat itu ada 13. Cak mana caranya? Ayo anak ini baca. Yo dikit-dikit baik. Misalnya yang kelas 2 tadi. Apa buat sehari itu 2 ikut yang dihafalkan. Kayak yang siswanya hari-hari berikutnya. Kira-kira gitu. Nah, rekan sejawat dalam komunitas praktis melakukan refleksi. Rekan sejawat kalau kamu tadi. Pokoknya itulah. Kalau kita galak bekerja pasti bisa. Kita mana sini nasi. Punya mulai enggak kata gitu. Punya di tempat lain. Bukan ada enggak? Benar tuh itu paling ini yang penting aku baca. Cak mau berjalan. Jadi banyak-banyak kan itu tadi. Sabar, ngadoin ini tadi. Jadi melaksanakan tugas dengan ikhlas tadi itulah, kemudian ngajarnya tadi seperti itulah. Cak Manu yang cara ngajar supaya anak ini baca. Gak usah anak cara-cara sekarang modern ini. Mungkin juga tidak ngerti kan? Jadi Cak Manu caranya kayak itu. Tunjukkan cara pembelajaran cara lama. Jadi kita buat perangkat ini yang baru. Tapi cara ngajarnya itu beda-beda. Yang anak tadi ada yang cara baru. Ada yang acara kan kayak itu gitu. Oh dia itu masih anak-anak nah dituliskan masih kan? Nah masih dituliskan. Ada yang dia misalnya siapa nama Bapak Bupati Ogan Ilir. Nah ada yang baca kan tulisan sobe. Ada yang nggak baca. Bu aku nggak baca bu jangan lo bu ya. Nah tuliskan siapa nama Bupati Ogan Ilir. Tuliskan. Ada yang ngerti tadi itu langsung nulis dikte tadi kan dikte tadi lah baca. Dia nggak baca. Nah, kira-kira cara ngajar itu turutilah cara-cara anak tadi. Yang penting dia baca, jangan membela kita. Yang penting anak itu berhasil. Terutama misalkan satu yang baca nulis, baca maco itu yang utama. Dia tahu dulu. Dia tahu dulu ABC sampai Z itu. Baca ini. Tinggal kita merangkai B dengan awal. Ada itulah ngajar. Menakutkan yang sekarang ini murid ini tidak banyak yang mungkin baca itu. Itu kan istilah itu siswa-siswa yang di pasar kan. Di pasar itu kan ada tempat khusus, semua dibuat perhatian. Di sini mana itu tadi kan? Pergi pagi balik malam. Bagian buku balik yang tuh. Udah salah kan aku cari. Dia kan di pasar itu dia walaupun anak itu beda pintar. Tapi kan mau pasar. Dia berlomba-lomba khusus bahasa Inggris. Kelas 1 kelas 2 dia khusus bahasa Inggris. Gitu sih mana Pak khusus. Jangan ini kepala nak dia karena berarti karena dibayar itu. Ada juga hanya itu ibu-ibu, bapak ibu guru tentang visi misi tadi karena ini adalah RHK untuk kepala sekolah bahwa aku telah pernah nyampaikan dengan kamu. Jadi kalau tidak sampaikan ini, kamu kemana? Jangan nyampaikan visi misi ini. Kalian sudah pernah? Aku sejujurnya baik. Aku sejujurnya baik, saya bukan tidak pernah buku lalu tempel. Kali kita tahu aku mesti dari. Nah ini ada prakteknya, nah sudah dipraktekkan atau sudah dijelaskan sedikit. Walaupun tidak maksimal ya, jadi yang penting ada.
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.